Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seperti biasanya pada malam hari ini kita membahas tentang terkait dengan amalan ibadah. Dalam hal ini ibadah sholat kita yang terkait dalam kitab sholat atau tentang ibadah dalam sholat kita. Ini dulu juga pernah kita bahas, tapi kita ulang lagi nggak apa-apa ya Pak ya. Karena kita bahas saja dalam kitab At-Taj Al-Jami'ul Usul fi Hadis Rasul. Mudah-mudahan dengan disampaikannya atau ditayangkan melalui ini bisa ya ada efeknya lah insyaallah. Baik, kita bersolat kemarin kan terkait dengan yukmalu nuksul fardi minat tatawwu, kekurangan amalan yang wajib dapat disempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah. Nah sekarang yukrahu fis sholati umurun, yaitu hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat atau perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Nah ini kan terkait dengan pendapat ya beberapa para ulama yang tentunya kita mengacu kepada kitab At-Taj Al-Jami'ul Usul fi Hadis Rasul. Namun sebelumnya marilah kita buka dengan kita baca suratul Fatihah. Ala hadiniya wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma alhimna rushdana wa 'idna min syarri nafsina. Yukrahu fis sholati umur. Ya, hal-hal atau perkara-perkara yang dimakruhkan, artinya perkara yang tidak ini disebutkan al-umurul lati la yambagi fi'luha fis sholati wala tubtiluha. Ya, yang tidak diperkenankan ya untuk dilakukan di dalam sholat. Ya. Tetapi tidak membatalkan sholat. Wala tubtiluha. Jadi tidak diperkenankan. Jadi perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang tidak diperkenankan untuk dilakukan di dalam sholat, namun tidak membatalkan sholat itu. Ini yang disebut dengan hal-hal yang makruh. Ya. Ya, kalau dikaitkan dengan sunnah, ini adalah kebalikan daripada sunnah. Kalau sunnah kan sesuatu pokoknya al-umurul ladzi idza bila dikerjakan mendapatkan pahala, dan bila mayuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yang kalau sunnah itu hukum fikih ya sesuatu yang apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah ini kebalikan kalau makruh.
yu'aqabu ala fi'lihi wa yuthabu ala tarkihi. Ya, jadi yang mengerjakan mendapatkan ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Mendapatkan pahala bila ditinggalkan, ya perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, tetapi kalau dikerjakan tidak apa-apa. Ini kebalikan kalau secara hukum fikih, ya kaidah hukum fikih atau hukum usul fikih. Apa saja yang dimakruhkan di dalam sholat, walaupun kita sudah banyak yang tahu ya diantaranya. Ya, ada satu yaitu minha an-nadharu ila samai wal iltifatu. Ya, menoleh, menengadah ke atas. Di antaranya itu melihat ke atas langit, menengadah ke atas langit, wal iltifatu, menoleh ya. 5 ini. Wa kadza ma yalhi wan nu'as. Ya, sesuatu yang termasuk inilah hal yang dapat melalaikan atau mengenyampingkan kekhusyuan. Wan nu'as, ya, juga diantara yang ini termasuk juga disebutkan di sini an-nu'as, yaitu ngantuk. Ngantuk itu juga akan mengalihkan juga dari kita memaknai apa yang kita baca, boleh jadi nanti jadi berubah karena ngantuk gitu. Oke, ini pembahasan judul ya, kecil ya. Jadi di sini sebutkannya ada satu hadis an Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim fashtadda qawluhu fi dhalika hatta qala la yantahunna an dhalika aw la tukhtafanna absaruhum. Ini maaf ya, maaf nih Pak ya. Halo, assalamualaikum Pak Ji, lagi ngisi ini tausiah bentar ya. Lagi tausiah? Iya. Oh, nanti habis isya ya? Siap insya Allah. Iya, makasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini telepon terkait ini apa, suruh ngisi takziah, nanti jadi ada tetangga yang wafat kemarin ini. Ya insya Allah nanti sama pada isya aja. Oke, kita lanjutkan. Dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang menyebabkan orang-orang atau kaum-kaum yarfa'una terus senantiasa ya mengangkat pandangannya ke atas langit, yarfa'una ila samai fi sholatim, dalam sholat mereka. Jadi artinya ini Rasulullah SAW ini ibaratnya agak sedikit marah lah gitu ya, nggak marah banget sih. Mengapa ini? Kenapa orang-orang kok sholat kok ini para ya jamaah kaum ini kalau sholat senantiasa selalu mengangkat pandangannya ke atas langit di dalam sholatnya. Fashtadda qawluhu fi dzalika. Lalu kemudian beliau mengulangi lagi perkataan itu untuk menegaskan ya. Namanya ada penjelasnya, bitakriri hadzal qawli au ghairihi mimma yufidu al-mubalaghah fi zajri ya. Dengan mengulang-ulang kembali perkataan itu atau dengan hal yang lain yang dapat agar
sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah itu nyampe kepada para sahabat begitu. Jadi Rasulullah itu melihat para sahabat atau kaum atau sekelompok orang atau makmum gitu ya, sholatnya itu pada mandang ke atas langit, senantiasa memandang ke atas langit. Ya sebenarnya ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, tapi dalam saat beliau tidak menghendaki menghadap ke Baitul Maqdis pada saat ada perubahan di Masjid Qiblatain, perubahan kiblat ya. Beliau kan juga tidak menghendaki untuk menghadap ke sana, sehingga pada saat beliau sedang sholat selalu beliau juga naik menghadap ke atas juga. Yang kemudian dijawab oleh Allah dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah kalau saya, qad nara taqalluba wajhika fis samai. Ya. Kami sungguh telah melihat engkau, hai Muhammad, sholat kok menghadap ke langit, gitu. Ya, fis samai. Falan walliyannaka kiblatan tardahu. Maka sekarang nih, ya, alihkanlah, rubahlah pandanganmu ke arah kiblat yang kamu sukai. Jadi Allah mendengar, Allah tahu bahwa Nabi itu kurang suka ya saat menghadap ke Baitul Maqdis, karena ini perintah Allah maka dia lakukan. Nah, akhirnya kemudian berubah pada saat itu ya, kemudian kalau nggak salah sholatnya sholat asar ya, berubah jadi dari maka disebut dengan Masjid Qiblatain. Berubah pada saat itu pas dia sholat 2 rakaat, kemudian 2 rakaatnya yang terakhir itu berubah ke Ka'bah Baitullah di Makkah. Ini dalam satu riwayat disebutkan seperti itu. Maka Allah mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkanlah pandanganmu, kiblatmu ke Masjidil Haram. Ya, ke Masjidil Haram. Nah, itu Allah mengatakan kiblatan tardahu, kiblat arah yang engkau sukai, tardahu, yang engkau sukai. Ya, artinya yang Nabi paling suka menghadap ke sana. Karena itu perintah dari Allah pada awalnya, mungkin untuk menghormati kiblatnya. Pada saat di sana itu kan ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengatakan karena pada saat itu di Ka'bah masih banyak patung-patung, ya masih banyak patung-patung berhala, sehingga ya Allah tidak mengarahkan ke sana, gitu. Nah ini itu alasan Nabi juga pernah melakukan itu. Tapi setelah aman, setelah sudah berada dalam posisi di ini di Madinah kalau yang salah ya. Fastadda qawlu fi dzalika hatta qala, sehingga sampai beliau bersabda la yantahunna an dzalik. Hendaklah mereka menghentikan perbuatan itu atau hal yang demikian itu. Au la tukhtafanna absaru, atau nanti penglihatan mereka akan hilang. Atau ikhtafana, ikhtafa, hilang atau apa ya, tertutup, nggak bisa lihat gitu. Saking Nabi sedikit marah lah karena melihat sholat itu dalam posisi melihat ke atas langit. 7 di sana penjelasannya, fihi wa'idun syadidun bil ya, illam yantahu, bil umyi dia juga, bil ama. Di dalam hadis ini mengandung peringatan keras gitu ya. Artinya peringatan yang sangat keras dengan sampai Rasulullah mengatakan nanti jadi buta gitu ya, bil amal illam yang tahu, kalau mereka tidak menghentikan itu. Fayufidut tahrim, maka hadis ini ya secara tekstual, maknanya juga secara tekstual ini menunjukkan haram menghadap ke atas langit, harusnya menghadap ke kiblat.
Wa bihi qala ba'duhum wal masyhuru annahu makruhun. Nah, sebagian daripada ulama hadis ini mengatakan haram hukumnya berdasarkan hadis ini. Maka harusnya menghadap, jadi wajahnya itu harus menghadap ke kiblat, bukan ke atas sana. Ya. Wal masyhur, akan tetapi yang lebih masyhur atau yang lebih terkenal pendapatnya ini adalah dari sebagian ulama hadis makruh. Hukumnya itu makruh. Wabaligu ibnu wabaligu ibni Hazmin faqala tubtilu bihi as-salatu li'annaha khurujun biwajhihi anil kiblati wa munafun lil khusyu'. Dan hadis ini pun sampailah kepada Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan bahwa sholat akan menjadi batal dengan adanya perbuatan itu. Ya, jadi batal karena dia pandangannya itu keluar dari menghadap kiblat. Dan itu dapat menghilangkan kekhusyuan. Oleh karena itu dilarang untuk menghadap ke atas langit pada saat melakukan sholat. Rawahul khamsatu illa Tirmidzi, ya illa Tirmidziyah, diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Imam Tirmidzi. Walaftu Muslimin, dan ada lafaz yang ditengahkan oleh Imam Muslim yang berbunyi la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fis shalat aw la tarji'u ilaihim. Sungguh benar-benar mereka harus mereka kaum-kaum itu, orang-orang itu menghentikan untuk selalu mengangkat pandangannya ke atas langit. Kalau sini artinya mengangkat atau maksudnya melihat ke atas langit dalam sholat, atau tidak akan kembali lagi kepada mereka penglihatan mereka. Ya, maksudnya sampai gitu ancamannya gitu. Ya, sampai jadi buta lah ibaratnya kalau seandainya melihat ke atas langit gitu. Fis sholat ini 8 ya. Dhahiruhu an-nahyu anhu fi kulli sholati. Secara dohir daripada nas hadis ini menunjukkan larangan untuk melakukan melihat pandangan ke atas langit dalam semua sholat. Ya, sholat apa aja itu, yang menengadah ke atas gitu. Walafdu indad du'ai fi ba'dir riwayat. Akan tetapi hal ini adalah terkait, ya, lafaz ini atau teks hadis ini menurut sebagian riwayat itu terkait dengan masalah ketika saat berdoa. Ya, berdoa itu karena itu mereka itu sedang berdoa sehingga naik ke atas langit gitu doanya. Li'annahu kana al-waqi'u minhum wa mudinnatul wuqu'. Karena ini juga pernah terjadi di antara kalangan mereka, sebagian mereka. Ya. Dan ini pernah terjadilah di antaranya. Maka ulama ini sebagian mengatakan haram, sebagian lagi mengatakan makruh. Tapi yang masyhur yang lebih banyak adalah makruh hukumnya memandang ke atas langit. Baik, kemudian ada hadis lagi selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah SAW, dari Aisyah ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW anil iltifati fis sholati, tentang menoleh ya di dalam sholat.
Jadi sholat ngelihat ke sana, ngelihat sini gitu, nggak pandangannya ke tempat sujud gitu ya. 9 ini ada penjelasannya, bil wajhi, yaitu menoleh-noleh dengan wajahnya, dengan mukanya. Amal iltifatu bis sodri, adapun kalau dia itu merubah tubuh ya, tubuhnya artinya dadanya yang tidak searah dengan kiblat, mengarah begini ya, ini dikatakan maka itu akan dapat membatalkan famubtilun li faqdi syarti, karena itu akan itu membatalkan ya, karena meniadakan adanya syarat untuk menghadap kiblat. Tapi kalau wajah masih dibilang makruh gitu. Tapi kalau tubuh ini kan syaratnya harus menghadap kiblat. Maka kalau merubah arah dada kita yang tadinya ke arah kiblat kemudian ke arah bukan kiblat, maka itu dapat membatalkan sholat. Nah, ini dapat membatalkan sholat menurut dalam kitab ini. Wahwal istiqbalu kama sabaq, karena seharusnya dia dituntut untuk menghadap kiblat. Yaitu syaratnya itu kalau sholat harus menghadap, syaratnya menghadap kiblat. Nah, oleh karena itulah maka ada sebagian, kalau tidak sebagian pendapat juga para ulama, kalau dia tidak menghadap kiblat maka sholatlah dalam keadaan apapun, namun nanti setelah sampai di tempat tujuan dalam keadaan kondisi tenang itu boleh diqodho sholatnya karena syaratnya ada yang kurang. Nah, itu ada juga yang begitu ya. Nanti lain lagi nanti pada saat posisi berada di dalam kendaraan ini. Dan dalam kendaraan pun juga diusahakan dulu terlebih dahulu mengarah kepada kiblat. Baik, barangkali ada pertanyaan? Oke, Pak Haji, mudah-mudahan bisa saya jawab. Membatalkan sholat pada saat sholat sunnah, terus tiba-tiba komat, itu kan boleh dibatalkan. Iya. Membatalkan. Selain itu apa saja Pak yang boleh di sholat, kondisi sholat terus kita membatalkan? Itu ketika dihadapkan oleh hal yang wajib ya. Misalnya ada yang sunnah, kita kan lagi sedang melaksanakan sholat sunnah. Kalau kita masih baru mulai atau baru 1 rakaat, sedangkan iqomah sudah berkumandang, maka batalkan aja, lebih baik utamakan untuk mengejar yang wajib. Tapi kalau kita sudah berada di rakaat kedua, ya sebaiknya tuntaskan dulu lebih cepat, tapi maksudnya lebih cepat, ya tidak diperlambat-lambat gitu. Boleh juga misalnya pada saat ketika misalnya dia terlambat dalam sholat Jumat gitu ya. Tapi ini dua-duanya ada riwayatnya. Ada yang mengatakan bahwa disuruh sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid dulu, tapi ada juga langsung duduk dan mendengarkan khutbah, itu lebih utama ya. Karena mendengarkan khutbah itu sudah merupakan bagian daripada rakaat sholat subuh, rakaat sholat zuhur yang ya bagian lah. Kalau sudah masuk ke waktu khutbah, itu sudah termasuk di dalamnya itu ya, ada yang mengatakan bagian dari rakaat zuhur lah gitu. Maka oleh karena itu lebih utamakan mendengar khutbah, itu hukumnya adalah wajib dalam sholat Jumat ya, dalam sholat Jumat, kecuali kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu ada perbedaan pendapat. Kalau Idul Adha, Idul Fitri, mengapa khutbahnya setelah sholat, maka di situ ada yang mengatakan boleh setelah itu langsung meninggalkan ya. Ada yang ya ibu-ibu atau pergi, boleh silakan, nggak masalah. Ya sebaiknya sih mendengarkan khutbah.
Ya. Kalau ini habis sholat terus kita baru marah gitu ya. Terus kita kan terlihat itu lagi sholat ada yang ngambil, kita batalin atau dibiarin aja gitu. Nah itu kalau di sini ada tadi ada pendapat di sini. Kalau itu daruratnya dan itu harus dilakukan, kalau tidak nah di sini nih. Wa qala al-mutawalli innahu ini terkait yukuyan ya. 91 terkait nah ini. Ini masih terkait dengan itu Pak. Ini dari hadis yang tadi. Faqala huwa ikhtilasun, karena menoleh-noleh itu dianggap sebagai suatu hal yang pencurian. Sebetulnya sini ikhtilasun itu mencuri di dalam sholat gitu. Nah, yakhtalisu syaiton min sholatil abdi. Yang setan itu mengalihkan dari sholatnya seorang hamba, yang menjadikan setan itu, orang itu menjadi seorang hamba itu mencuri di dalam sholatnya. Rawahul Bukhari wa Nasa'i wa Abu Dawud. Nah, ada lagi di sini walahuma juga nih untuk menguatkan. La yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi wa huwa fi sholati ma lam yaltafit fa idal tafata insarafa anhu. Allah itu senantiasa atau selalu atau masih selalu Allah menghadap kepada seorang hamba, artinya menghadapi seorang hamba pada saat sholat. Wahuwa fi sholatihi malam yaltafit, selama ketika dalam sholatnya dia tidak menoleh-noleh. Jadi Allah akan menghadap ke seorang hamba yang sedang sholat menurut hadis ini, selama orang tersebut yang lagi sholat tidak menoleh-noleh kemana-mana, gitu. Fa'idal tafata insarafa'anhu. Jika orang itu menoleh ke sana, menoleh ke sini, maka Allah tidak menghadap kepadanya. Artinya Allah tidak menghadapi betul gitu. Nah, jadi di sini hadis ini menunjukkan bahwa kita pada posisi pada saat sholat itu sedang berhadapan dengan Allah, dan Allah itu serius menghadap seorang hamba ini, gitu. Tapi ketika seorang hamba ini sholatnya noleh sana noleh sini, maka Allah pergi dari itu, nggak mau menghadap terus gitu, memperhatikan. Segitunya ini menurut hadis ini ya. Nah, di sini ada keterangannya. Ay yuqabbilullahu 'alal 'abdi bi rahmatihi wa ridwanihi ma lam yaltafit. Allah menghadap ke seorang hamba dengan rahmatnya dan dengan ridhonya selama orang tersebut tidak menoleh-noleh. Nah, wa illa a'radu anhu wakilla ya. Qalla yakillu ya. Killa bakalla ini. Wakillah sawabuhu. Nah, kalau ini adalah fi'il berarti qalla ya. Wa qalla sawabuhu. Kalau tidak, maka dia telah menentang atau menyalahi dan pahalanya akan dikurangi gitu. Terus nah ini terlalu nih Pak, nanti. Wal iltifatu bil wajhi makruhun. Sedangkan menoleh-noleh dengan muka, wajahnya itu makruh litahwilihi anil kiblati, karena dia berpaling dari menghadap kiblat. Walimunafatihi lil khusyu'i, dan menghilangkannya dari kekhusyuan. Ya, terus wa alaihil ijma', ini adalah pendapat mayoritas ulama ya, berpendapat seperti ini. Wa qala al-Mutawalli, Imam Mutawalli mengatakan innahu haramun, itu menoleh-noleh dalam sholat itu hukumnya haram. Kalau Imam Mutawalli mengatakan gitu, illa lihajah, kecuali untuk suatu keperluan. Nah ini dia mengecualikan. Fala karoha wala
fala karohatun wala hurmatun. Tidak makruh dan juga tidak haram. Nah itu tadi barusan. Jadi kan karena itu langsung ngambil gitu, boleh itu diambil. Mau bergerak sekarang. Karena untuk lil hajah, suatu keperluan. Itu terkait dengan ya memindahkan ya barang. Ini ada yang ngambil nyuri. Oh kalau itu emang kan lil hajah harus diambil. Karena kan lil hajah. Iya, kita batalin aja sholatnya, batalin. Berarti itu barang saya kan udah bicara kan batal berarti kan. Batal kalau udah bicara. Kalau menurutnya batal. Membatalkan. Jadi boleh membatalkan itu kan? Boleh. Ini boleh kalau karena untuk itu hal yang sangat penting. Kayak kemarin tadi ya barusan saya lihat di Facebook gitu. Jadi lagi sholat berjamaah, orang dari belakang bawa bangku plastik, mukulin imamnya, gitu kan, sampai begini. Nah, ini makmum lihat, begitu yang ketiga kalinya mau begini, semua pada nengok, batalin semua, langsung dipukul dia, dipukul sama makmumnya banyak, kabur lah, gitu. Jadi gitu Pak. Saya kalau di Masjidil Haram ini bukan sendal di depan ini, saya lagi sholat ini buat dia sedekah, ya ambil tiba-tiba seperti ini. Jadi tapi dia bilang ini sudah siapa, tapi sambil ngambil gitu. Aduh, saya jadi konsentrasi, ini punya saya gitu. Nggak apa-apa. Lebih baik dibatalkan gitu. Karena kasihan juga kan kalau ngambil dan dosa juga. Dosa juga betul. Iya. Nggak apa-apa kan nanti disolat lagi kan dia bisa lagi kalau sholat sunnah ya. Ya sholat wajib juga kan nggak masalah juga sebenarnya. Karena itu tadi disebutkan oleh Imam Mutawali lihajah. Kalau udah ada untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, apalagi untuk membela diri, ya harus jangan diam saja begitu. Ya kan harus dilakukan kayak dulu ya di zaman para sahabat ya, rencana pembunuhan 3 orang yang menjadi keributan yang sehingga terjadilah perang Siffin. Nah itu kan kelompok Khawarij atau yang kelompok Khawarij ya yang keluar dari kelompok Ali dan kelompok Muawiyah itu merencanakan sebuah pembunuhan kan. Yang dibunuh pertama ya Ali bin Abi Thalib, yang kedua Muawiyah bin Abi Sofyan, yang ketiga Amr bin As. 3 orang ini. Nah, Muawiyah karena dia dijaga oleh banyak ini tukang-tukang ini, atau ada yang mengamankan lah ya. Ya pas pampres lah gitu. Orang mau membunuh udah ditangkap duluan, udah dipukul duluan, walaupun dia nggak sholat itu. Artinya meninggalkan. Nah, kalau Amr bin As karena dia nggak ngimamin sholat subuh, sempat dia gubernur Mesir ya. Kalau Muawiyah bin Abi Sufyan kan gubernur Syria, Syam ya, gubernur Syam waktu itu. Nah Ali itu posisinya di Madinah, ya beliau sedang sholat, ya, ngimamin. Nah itu kan kemudian juga kan kalau Ali ini memang orangnya warok, dia tidak mau dijaga. Dia tidak mau tukang ya, pokoknya orangnya sangat sangat menjaga kesederhanaan dan juga tidak mau adanya pengawalan lah ibaratnya. Sehingga ya mudah kena dibunuh oleh Abdurrahman Ibnul Muljam ya. Nah, itu yang tertusuk. Tapi pada saat itu ya sempat sakit juga sih. Pada saat itu suruh meneruskan sholatnya pada saat itu. Kalau dalam riwayat sih minta dilepas pada saat dia tetap dalam posisi sholat. Ya, karena khusyuknya luar biasa ya, sehingga tidak terasa. Mungkin terasa juga kali ya. Namanya udah nancap gitu, tombak atau pedang kalau nggak salah ya, mana itu nusuk gitu. Nah, itu menunjukkan betapa para sahabat tuh khusyuknya luar biasa. Ali bin Abi Thalib itu ya luar biasa. Para sahabat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi tetap saja kita untuk mengamankan diri kita atau menyelamatkan nyawa ya harus dikedepankan. Kalau di dalam urutan hal-hal yang
mana yang paling apa yang paling di dalam itu ya, al-hajjah. Ya, hajjah itu kan sesuatu yang harus dipenuhi gitu tuh. Yaitu pertama ya, menyelamatkan nyawa, ya kan? Menyelamatkan nyawa itulah yang paling diutamakan. Apalagi itu tadi kan, ya, menyelamatkan nyawa. Misalnya apalagi orang mau pengen bunuh, ya kita harus bela diri juga gitu. Jangan diam aja gitu ya. Gitu. Maksudnya kan al-hajjah ini artinya sangat ada hal yang harus dilakukan lah. Kalau tidak dilakukan nanti kan itu boleh Pak, itu saya kira itu nggak masalah. Nanti kan tinggal kita melakukan lagi, ya melakukan sholat lagi gitu. Lalu sholat yang tadi batal, ya insya Allah itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti kayak kita misalnya sering sholat tahajud misalnya, pada saat itu ketika kita tidak melakukan sholat tahajud karena apa sih keterusan gitu tidurnya sampai subuh begitu, itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadisnya, saya lupa hadisnya ada di situ, dianggap dia sudah mendapatkan pahala sholat tahajud karena seringnya melakukan sholat tahajud, tidak pernah berhenti. Ya, sekali dia berhenti karena lupa atau karena dia bangunnya kesiangan, itu mendapatkan pahala itu. Seperti ini juga misalnya qobliyah subuh, kan insya Allah qobliyah subuh ini kita nggak pernah, insya Allah kita usahakan nggak pernah tinggal lah ya, karena begitu pentingnya ya kan, rokaat ya kan, rokaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, begitu pentingnya kan 2 rakaat sholat fajar, yaitu disebutkan juga qobliyah subuh atau qobliyah fajar, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dimana luar biasa kita diberikan oleh Allah ya sholat qobliyah subuh, yang Nabi pun juga tidak pernah meninggalkannya. Oleh karena itu jangan sampai ketinggalan itu ya, qobliyah subuh itu jangan sampai ketinggalan. Kalau memang nggak bisa juga boleh juga ada pendapat yang lain, dikodok setelah melakukan sholat subuh. Tapi jangan di sini, ntar orang pada ribut deh. Kalau saya sering di rumah Pak, saya langsung waduh nggak dapet nih, karena tiba-tiba perut sakit, waduh kayaknya nyesel banget itu nggak dapet gitu ya. Karena kita kadang-kadang kan sahurnya itu kita kan di ujung mendekati itu, sehingga harusnya kan sahurnya kalau bisa mungkin ya jam 3 lewat lah gitu. Ini udah di ujung, udah di katakanlah 15 menit. Mendorong ini jadinya ke belakang gitu. Nah, ini kadang-kadang gitu. Ini boleh jadi juga pada saat kita sakit ya. Kita lanjutkan, wal matlubu minal musolli ayyandura ila mahalli sujudihi illa fit tasyahhudi. Dan bagi orang yang sholat itu dituntut untuk melihat ke tempat sujudnya, kecuali pada saat melakukan tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Ini menurut kitab ini nih ya. Dan ini menurut Imam Syafi'i berarti. Fa innahu yanzuru ila sababati allati yushiru biha inda tauhidi. Jadi karena ia melihat ya, dia harus dia disunahkan, dianjurkan untuk melihat jari telunjuknya, as-sababa, asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang begitu, ada yang dari kata asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha itu udah angkat ya, asyhadu alla ilaha illallah. Ada juga asyhadu alla ilaha illallah. Pas illallah itu mengangkat jari telunjuknya dan juga terus berhenti, maksudnya terus di posisi mengangkat ini sambil dilihat, ya dilihat oleh mata, ini melirik, itu nggak apa-apa, ya gitu. Apa ini di sini disebutkan untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa atau mentauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah, itu Maha Esa. Allah cuma satu, nggak ada yang lain. Itu boleh matanya mandang ke tempat jari telunjuk. Nah, ini bagi
madhab Syafi'iyah ya, atau Imam Syafi'i, ulama Syafi'i itu ya, sebaiknya melihat pada saat itu melihat telunjuknya. Baik, kita lanjutkan Mbak ya, biar langsung habis saja. Ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yalhadu fi sholati yaminan wa shimalan wa la yalwi unuqahu khalfa dhahrihi. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya dalam sholatnya itu beliau menoleh ya, melirik ini Pak, melirik apa menoleh ini, menggerakkan matanya ke kanan dan ke kiri, wala yalwi unuqahu, dan tidak menggerakkan lehernya sampai ke belakang begini ya, pada saat sholatnya. Artinya masih dibolehkan nih melihat, masih boleh. Yang penting tidak bergerak menoleh, apa tidak menoleh-noleh. Dua di sini penjelasannya, fakana yuhawwilu basarahu faqat lil hajati duna wajhihi. Oh ini Pak, karena dia ingin apa ya, mengalihkan pandangannya saja, maksudnya penglihatannya saja, matanya saja ya, untuk suatu keperluan, bukan wajahnya yang ditolehkan begini, tapi matanya aja yang gitu, tapi nggak digerakkan lehernya gitu. Nah itu tidak makruh, tidak makruh. Nah, ini tidak makruh, betul. Yang makruh tuh menggerakkan leher gitu. Nah itu makruh. Nah ini disebutkan dia, tadi tidak makruh betul, boleh. Nah terus selanjutnya, an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya iyyaka wal iltifata fi sholati fa innahu halakatun fa in kana la budda fa fit tatawwu'i la fil faridati huwa rawahu at-Tirmidzi. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anakku, iyyaka, jauhilah olehmu, hindarkanlah olehmu iltifat, menoleh-noleh ya, fis sholati, dalam sholatmu, karena itu adalah sesuatu yang merusak ya. Ya, fa in kana la budda, kalau kalau itu memang harus kamu ingin lakukan, gitu loh maksudnya. Terpaksa, berarti terpaksa ini hati ya. Berarti ini maksud terpaksa nih Pak Ji. Fa in kana la budda, dan apabila itu harus kamu akan lakukan atau kamu harus lakukan, berarti terpaksa lakukan, fafit tatawu, maka boleh di sholat sunnah. Gitu berarti. Maka boleh di sholat sunnah. La fil farido, tapi jangan di sholat wajib. Gitu. Ini hadis nih Pak, ini matan hadis ini. Rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Halakatun itu merusak, itu masih merusak kekhusyuan, merusak apalagi ya, merusak ketenangan di dalam sholat, ya kan? Ya, yang sangat hati-hati itu kan mazhab Syafi'iyah ya, yang bergerak lebih dari 3 kali aja udah batal. Ya, kalau yang lainnya enggak ada ya, kayak Imam Hambali enggak. Iya itu di sana itu Hambali itu ada itu. Nah, kalau Imam Syafi'i ini berpendapat seperti ini, ya, berpendapat dengan hadis ini. Ini udah ini ya, udah ini. Nah, kalau yang lainnya ini hadis yang terakhir, ini tidak terkait dengan menoleh-noleh, tetapi terkait dengan baju. Nah, baju yang warna-warni Rasulullah itu tidak suka, karena itu menyibukkan diriku katanya. Ya, maka udah bawa aja nih. Kamu pergi dari saya, maksudnya gitu. Kalau kalian semua pergi dari saya kalau kau pakai baju seperti itu. Kasih ini baju ini ke Abu Jaham. Ya, berikan aku pakaian, di sini sebutnya ambijaniyah. Maksudnya pakaian yang warnanya cuma satu. Kalau putih ya putih, ya. Coklat ya coklat gitu. Atau yellow, atau kalau memang begini nih kayak saya begini ya pakai ini lagi satu ini.
Ya, kalau warna-warni itu katanya makruh di sini. Makruh, termasuk makruh. Kayaknya hampir setiap orang sholat saya lihat itu nggak ada sih yang bajunya warna-warni ya. Imam Masjidil Haram itu kayaknya pakai jubah hitam gitu ya. Hitam doang kan? Gitu. Tapi dalam ininya ya cuma jubah putih kuning ya. Tapi imam di sana malah pakaiannya besar-besar ya. Bahkan ya maksudnya sampai menjulur ke bawah dikit lah. Kalau saya lihat kalau ini pakai jubahnya itu Pak ya. Saya baru lihat kemarin waktu umroh itu lihat saya ngokin, atau saya lihat, jadi ya karena imam itu kan semacam ini ya, yang memimpin lah, maka harus pakai pakaiannya pun juga ya mohon maaf. Soalnya kalau di sini kan ada ya sebagian saudara kita ya mohon maaf, kayak pakaian tani. Saya juga bingung itu, saya juga ngerasain. Jadi imam, ya mohon maaf kalau pas lagi sujud, mohon maaf ya, ininya kempolannya kan kelihatan banget gitu kan ya kan, gitu. Makanya sebaiknya ya Nabi itu tidak begitu. Menurut saya itu dia pakai jubah lagi, pakai baju apa sih namanya? Baju tutupan lagi semacam kayak sarung. Ya, ini bagus nih ya kan. Walaupun pakai celana, tapi celananya kalau bisa ditambah lagi dengan gamis gitu. Jangan celana ya kan sirwal ya. Memang bahasanya di sana sirwal itu kan celana. Cuma celananya ya mohon maaf gitu ya. Memang ingin menunjukkan ya sama gitu sunnah ya. Tapi kayaknya kalau jadi imam seperti itu kayaknya gimana gitu melihatnya gitu. Menurut saya. Padahal yang dari sana khusus sendiri imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, gagah-gagah. Apalagi masjid apa? Seperti Pak yang Abdurrahman Sudais, pakai jubah, dikawal dan dijaga ya. Dan itu gagah gitu loh. Enak kita ngelihatnya. Ya saya pernah ada kejadian gitu di tempat masjid kami. Karena nggak ada ucuk-ucuk gitu ya, langsung ke depan pakai kayak pakaian tani Pak. Aduh, pakaiannya dari lengannya pendek. Aduh, kayaknya menurut saya sah itu kan sah, tapi kan apa ya, waroknya kurang, waroknya ya, hal waroknya itu kurang pantas lah kalau dilihat itu. Kalau Nabi Muhammad bilang ya sah. Kalau fikih itu kan tatarannya tataran dasar ya, sah dan tidak sah. Sementara yang lainnya itu adalah membuat keindahan dan juga lebih sempurna dalam berpakaian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ini udah adzan. Laisa bil haqq wal afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.